Nah, yang agak susah nih kadang-kadang kita bilang soul, jiwa. Kenapa? Jiwa itu nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, nggak bisa gunakan panca indera kita. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak ngeh, ya, nggak sadar. Jadi kalau misalnya, lah, jiwa saya baik-baik aja, Pak. Ada yang kita bilang luka jiwa. Jadi 3 hal ini, mind, body, and soul, itu merupakan satu kesatuan yang harus kita beresin. Kita nggak bisa cuma beresin kita punya badan, tapi kita nggak perhatiin kita punya pikiran. Kita nggak bisa cuma beresin badan dan pikiran, kita lupa dengan jiwa kita. Ya. Ada satu buku mengenai aura yang terbitnya juga sekitar tahun 1900-an sekian, itu Ani Besant. Itu dia sudah bikin buku tuh, aura orang yang lebih dekat ke arah Tuhan, yang lebih dekat yang lebih bisa mencerminkan spiritualitas, yang bisa mencerminkan kebaikan, itu memang ada tipikal warnanya. Ya. Kalau dalam buku Ani Besant kita melihat bahwa itu ada warna, misalnya ada biru di sekeliling. Aura itu seperti bulat, seperti cangkang telur ya. Jadi dia di tengah-tengahnya itu biru, kemudian ada warna ungu-ungu gitu ya, seperti gitu. Itu penggambaran penglihatan Ani Besant, seorang clairvoyance di abad 20 ya. Itu seperti gitu. Nah, cuma data dari kita juga melihat, kalau kita memang orang-orang yang punya spiritualitas bagus, tidak selalu, tapi pada saat kita dalam kondisi tenang, tidak ngapa-ngapain, dalam momen tertentu gitu ya, dalam momen yang normal, kita juga akan punya warna seperti itu. Ada kebiruan, kadang ada nilanya, ya, kadang ada lavender, seperti itu. Bahkan kalau kita mungkin lagi mengakses, kita sebutkan divine energy lah, energi Tuhan, kita bilang seperti itu ya. Itu bahkan kadang-kadang ada warna ungu, ada warna putih, ada etheric white yang muncul seperti itu. Memungkinkan nggak itu? Memungkinkan, kita bisa lihat itu. Terus tadi kan kita diskusi tentang cakra dan chi. Apakah cakra dan chi ini juga nanti masih berkaitan dengan aura? Terus sebenarnya kan saya melihat bahwa banyak saudara-saudara dari Chinese ya, dari Tionghoa ini melatih atau memiliki salah satu keilmuan namanya Tai Chi gitu. Nah, tadi Pak Tom juga bilang bahwa ketika Chi atau Tai Chi ini diberdayakan, ternyata kemungkinan bisa untuk menyejahterakan hidup dan memperpanjang masa umur ketika kita hidup ya. Sementara tadi kita diskusi bahwa ternyata spiritual itu harus utuh, karena tubuh manusia itu ada terdiri dari fisik, emosi, mental kan itu. Kadang kita hanya berpikir bahwa wah, pokoknya spiritual itu pokoknya tingkat tinggi itu Tuhan, tapi ternyata kita ini kan terikat dengan kenyataan ini, dengan kenyataan alam ini kan gitu. Sebagaimana itu adalah suatu gotong royong canggih atau kemanunggalan gitu. Nah, sebenarnya seperti Chi atau Tai Chi ini, apakah bisa dikatakan itu juga pemberdayaan untuk membongkar beberapa titik-titik simpul energi dalam diri kita yang kita sebut cakra itu, Pak? Atau ada konsep yang lain yang lebih sistematis untuk menjelaskan itu? Jadi kalau kita bilang cakra, itu kan kita mungkin mengenalnya dalam tradisi Hindu ya. Hindu ya. Cakra itu dalam sisi medis kita mengatakannya itu sistem endokrin, karena ada kaitannya dengan sistem endokrin kita di tubuh ya. Dan tadi betul, jadi kalau kita menggunakan, ambil contoh, kalau kita melatih katakan Qigong, Tai Chi dengan nafas, ilmu-ilmu itu pendekatannya semua ke Tantian. Tantian. Ya, Tantian itu kurang lebih 3 jari di bawah pusar. Ya, itu dia mengumpulkan energinya, mengumpulkan Qi-nya di sana. Itu benar. Dan ada teknik-tekniknya yang kita mengatakan teknik mikrokosmos ya, yang mungkin dikenal teman-teman di sini bilang Chen Qi begitu ya, Chen Qi. Itu juga dia bisa
alirkan energi muter di tubuh, di mikrokosmik kita, ya. Dari meridiannya kita bilang ren dan tu gitu ya. Kemudian ada gate-nya yang kita tempelkan di lidah kita ke langit-langit. Nah, itu benar, kita mengaktifkan energi-energi kita, energi kehidupan kita sebagai manusia. Ya. Nah, cuman juga ada riset yang menarik sebenarnya dari seorang Jepang yang juga seorang ilmuwan Jepang, tapi dia juga seorang pendeta Zen. Ya. Dia bikin satu penelitian, itu dia melihat yang kita perlu perhatikan data dari dia mengatakan seperti begini. Kalau kita memperkuat kita punya cakra-cakra tertentu, ya, maka dia mengatakan maka biasanya kelemahan kita juga ada di sana. Ya. Itu hasil riset dia seperti begitu. Jadi dia mengatakan, oh kalau kamu banyak menggunakan energi dari Tantien, itu biasanya solar plexusmu juga kadang-kadang sedikit bermasalah, ya, atau ada problem di situ. Atau kalau Anda banyak menggunakan Anda punya energi dari tengah-tengah dada, cakra jantung, kita bilang anahata, itu juga kamu harus hati-hati. Jangan-jangan kamu punya kerja jantung juga kadang-kadang bisa bermasalah di sana. Atau kalau kamu menggunakan misalnya beberapa teknik dengan visualisasi, misalnya seperti Silva, ya, itu juga kadang-kadang daerah kepalamu, daerah sini bermasalah. Nah, dari hasil pengamatan beliau, itu beliau menyimpulkan bahwa oh kalau begitu kita harus balance semuanya. Ya. Semuanya harus kita latih dengan baik dan bagus supaya oke. Nah, menjadi pertanyaannya adalah mau pakai cara yang mana? Tadi Mas Tunjung sudah mengatakan manusia ini nggak bisa cuman lihat ke atas, ya. Jadi manusia ini kita bilang secara gampangnya ada pikiran, ada badan, ada jiwa, ya. Mind, body, and soul seperti gitu. Dan itu kita melatihnya tuh berbeda-beda. Kalau badan ya you mesti gerak, mesti makan yang benar, ya. Jaga you punya pola tidur, itu kan membantu juga you punya badan. Tapi kita juga mungkin mengenal dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau badan you jelek, bermasalah, jiwa you juga kena. Itu juga benar, ya. Jadi pendekatan olahraga, gerak, makanan, nutrisi itu memperbaiki badan, tapi juga memperbaiki jiwa kita. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa kita juga punya pikiran dan kita punya badan. Kita mungkin pernah mendengar yang namanya growth mindset, ya, atau fixed mindsets dari Carol Dweck, ya. Itu benar-benar. Jadi artinya apa? Kalau you punya pola pikir ada yang nggak pas, ruwet gitu, ya, ruwet, ya hidup you juga akan seruwet pikiran you. Itu benar-benar gitu kan. Karena apa? Karena kita bagian dari keutuhan itu, ada mind, ada body, ada soul. Jadi kalau kita mendapat pengajaran yang salah, dapat pola pikir yang salah, misalnya nih, ambil contoh yang paling umum deh, kita mengatakan, oh, ada orang yang mengatakan orang kaya tuh mau masuk surga tuh lebih susah daripada unta masuk lubang jarum katanya, ya kan? Nah, kalau kita punya pola pikir seperti begitu tuh, punya mindset seperti gitu, kita nggak bakal mau jadi orang kaya. Kenapa? Nggak bakal masuk surga katanya, ya kan? Jadi kita akan nolak itu, dan itu menjadi semacam penghalang buat kita. Kenapa? Itu bagian dari pola pikir kita yang tidak tepat, ya. Tapi kalau kita melihat misalnya, oh segala macam hal yang kita terima dalam hidup ini, itu sebenarnya adalah proses pembelajaran buat kita. Oh itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan supaya kita bisa lebih matang dalam kehidupan ini. Nah kalau kita punya sikap pola pikir seperti gitu, itu apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa jalaninya dengan lebih santai. Ya. Itu pola pikir penting ya. Jadi kalau kita sudah, dan kita mengenal ada yang kita bilang fix sama growth mindset. Pola pikir yang tetap dan pola pikir yang bertumbuh. Ya, bukan berubah, bertumbuh. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, tugas kita tuh belajar nggak pernah berhenti. Yang bisa kita baca bukan di bangku sekolah,
dalam bergaul dengan sehari-hari dengan orang lain, dalam berinteraksi, melihat media sosial, melihat media-media lain, entah itu koran, entah itu majalah, entah itu buku. Dari sana kita bisa belajar sesuatu dan kita mengatakan, oh, dan kalau kita mau terus update kita punya pikiran, itu kita akan selalu mengalami proses pertumbuhan yang bagus, ya. Nah, tadi kita bilang badan udah kita beresin, pola pikir kita udah beresin dengan mungkin paling gampang nih dengerin podcastnya Mas Tunjung, ya, informasi-informasi yang menarik begitu kan, yang mencerahkan. Nah, itu kan memperbaiki kita punya literasi pengetahuan, pola pikir kita. Oh, begitu ya, oh begini ya. Jadi kita ada nih secara kognitif kita dapat sesuatu. Nah, yang agak susah nih kadang-kadang kita bilang soul, jiwa. Kenapa? Jiwa itu nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, nggak bisa gunakan panca indera kita. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak ngeh, ya, nggak sadar. Jadi kalau misalnya, loh, jiwa saya baik-baik aja, Pak. Ada yang kita bilang luka jiwa. Apa sih luka jiwa itu? Luka jiwa itu adalah luka yang kamu nggak bisa lihat modelnya kayak apa. Kalau kamu benjol, kamu patah tulang, kalau kamu kena luka, kena silet, gitu kan kelihatan. Bekasnya. Tapi ini luka jiwa nggak pernah kelihatan. Secara umum kita bilang luka jiwa itu mungkin adalah yang paling umum nih, adverse childhood environment, trauma masa kecil. Ya. Apa sih trauma masa kecil itu? Macem-macem. Sering dicuekin sama orang tua, sering dilecehkan, ya. Kemudian kamu mengalami hidup yang tidak nyaman, sering pindah-pindah, mengalami kesulitan makan, sering dibully di sekolah karena karena mungkin badan kita kekecilan atau badan kita kegemukan, ya. Itu semua menimbulkan luka di jiwa kita, ya. Dan itu entah kita sadari entah tidak, itu juga menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Bahkan ada satu penelitian dari CDC, ya, di Amerika Serikat mengatakan kalau orang-orang yang punya trauma masa kecil lebih dari 4 itu akan punya kemungkinan untuk mengalami depresi lebih mudah, lebih gampang bunuh diri, lebih gampang kena asma, lebih gampang bisa pindah-pindah kerjaan, ya. bisa kena diabetes. Researchnya ada banyak dan kita bisa search, kita bisa cari itu, ya. Jadi 3 hal ini, mind, body, and soul, itu merupakan satu kesatuan yang harus kita beresin. Kita nggak bisa cuma beresin kita punya badan, tapi kita nggak perhatiin kita punya pikiran. Kita nggak bisa cuma beresin badan dan pikiran, kita lupa dengan jiwa kita, ya. Karena 3-tiganya ini berpengaruh kepada kita sebagai manusia, seperti itu. Jadi kalau kita mau mengalami peningkatan spiritualitas, kita beresin 3-tiganya juga, ya. Bukan cuma badan fisiknya, bukan cuma pikirannya, tapi juga jiwanya. Nah, seringkali orang lupa atau denial. Enggak, saya nggak kenapa-napa kok, aman-aman aja, ya. Anda perhatikan, ya, luka jiwa kita sebutnya trauma, ya, paling gampang. Atau kalau bahasa medisnya kadang-kadang kita sebut, kalau dibuat luka trauma masa kecil kita sebutnya ACE, ya, adverse childhood environment. Tapi kalau secara umum kita bilang trauma. Trauma itu bukan physical trauma, ya, tapi psychological trauma. Itu biasanya, ya, kamu lihat nih, ada 4 kondisi yang kita sebut teori sederhananya. Halt conditions. When you hungry, lapar, angry, marah, lonely, kesepian, tired or stress, capek atau lelah, ya, atau stres, maka mungkin akan muncul gejala-gejala di fisik kita. Misalnya apa? Kepala kita nyut-nyutan, ya. Kepala kita pening, kita punya leher pegel,
ya. Emosi kita tambah Gak stabil, bergejolak. Nah, itu semua menandakan bahwa there is something wrong in your soul. Ada sesuatu yang salah dalam jiwa Anda. Hanya masalahnya, kita mungkin nggak aware. Kita bilang, iyalah, kita lapar jadi pengen makan, jadi bawaannya marah gitu kan. Jadi kepala saya nyut-nyutan. Ya. Normatif orang mengatakan seperti itu. Tapi dari pendekatan transpersonal psychology, kita mengetahui bahwa 4 kondisi itu yang mengaktifkan you punya trauma response. Bisa sakit kepala, bisa perut sakit, bisa emosinya jadi ngaco, macam-macam. Namun ini yang seringkali orang bilang, itu cuma kalau saya lapar sama capek aja Pak, jadi nggak usah dipikirin. Ya udah, nggak apa-apa juga. Namun kita perlu pahami, kalau kita sudah bertambah umur, itu akan lebih sering muncul. Ya. Apalagi udah di atas kepala 4. Ya. Nah, kita perhatikan nih, yang paling umum muncul ya, dan ini datanya dari John Sarno dari tahun 70-an sebenarnya. Tidak masuk mainstream, tapi itu banyak sekali dipakai sebenarnya ya. Jadi kita ketemu orang-orang yang udah sering sekali sakit kepala, ya, yang nggak jelas sakit kepalanya kenapa. Itu pasti ada trauma tertentu dalam hidup dia yang berkaitan dengan kemarahan yang tersimpan, terpendam ya. Terpendam. Yang paling umum adalah kalau perempuan itu kenanya di kepala, sakit kepala, leher dan bahu. Perempuan paling sering itu. Kalau pria paling sering di mana? Di sini, pinggang. Pegel pinggang. Ya. Kita bilang, iya Pak, saya mungkin kebanyakan duduk, kurang gerak. Karena perut saya gendut, ya. Bisa jadi juga begitu secara fisikal. Tapi kalau tidak, itu berkaitan dengan trauma yang muncul. Dan itu biasanya ada kebanyakan di pria. Ya. Data mengatakan seperti itu. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup. Karena dalam tradisi masyarakat kita nih, secara umum, pria itu adalah orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Jadi pasti tingkat ketegangan, kecemasan dia lebih tinggi, khawatirnya lebih tinggi, maka yang paling sering kena hantam adanya di bagian pinggang. Nah, ini yang kita perlu pahami. Jadi kalau mind, body, dan soul kita ini bagus, ini kita juga akan lebih aman. Nah, yang sering kita lakukan, ya, yang kita lakukan, itu kita kadang-kadang lupakan masalah-masalah jiwa kita. Karena jiwa kita tuh kebanyakan akan berkaitan dengan rasa kita, dengan emosi kita, dan kita cuekin. Kita anggap, udahlah biasa ini mah, nggak usah dipikirin. Dan itu hebatnya otak kita nih. Dia tutup tuh problemnya. Dia tutup masalahnya. Dia anggap tidak ada. Tapi pada saat salah satu dari hungry, angry, lonely, or tired, dia akan muncul. Plum. Automatic. Jadi kita perhatikan tuh, kalau you hungry, angry, lonely, or tired, dan ada physical symptom yang muncul, apapun itu umumnya berkaitan dengan trauma response. Trauma response. Oke.